This is Editing Icha speaking. We noticed that the room echo in this and the next few episodes slightly affected the audio quality. We've done our best to fix it and try to deliver the best possible listening experience, so we hope you can still enjoy the podcast. Thank you for understanding and happy listening. Hi, welcome to Girls Talk World. I'm Elina. And I'm Icha, and welcome to our small space where we talk and try to honestly answer about everything we experience in this world. Yay! Di episode ketiga kali ini, kita mau bahas sesuatu yang cukup simple, tapi kayaknya penting banget ya di kehidupan sehari-hari, yaitu tentang hobbies. Kalian pasti punya hobi, dan sekarang banyak banget beragam macam hobi. Mulai dari kayak pilates sampai hal-hal yang kayak crocheting, dari yang kecil banget sampai yang bareng orang-orang banyak, community. Dan kita mau bahas mulai dari hobi kita masing-masing. Yes. Ica, apakah hobimu? Dan berapa banyak hobimu? Pertanyaannya itu ya yang paling benar. Aku tuh adalah orang yang punya sangat banyak hobi, kayak a lot of hobbies yang kadang-kadang aku tuh merasa kayaknya aku kesulitan untuk keep up dengan hobiku sendiri ya. Kebanyakan ya? Kebanyakan. But like, I've always been loving singing. Jadi pokoknya segala macam hobi yang berhubungan dengan musik aku udah suka dari kecil, kayak nyanyi, main gitar, terus aku juga suka ngedance juga. Meskipun kayak lately sebenarnya ngedance sih nggak terlalu sih, udah agak aku tinggalkan gitu ya dibandingkan nyanyi sama main gitar. And I do enjoy reading as well. Aku sangat suka baca buku dari SD sampai sekarang juga masih baca buku. And lately I've been picking up on Pilates. Oh, and then nice. Crocheting juga. Itu mungkin yang the latest hobby. Baking itu the latest hobby juga. Terus aku juga suka masak. Kalau masak kayaknya udah dari SMA kali ya. But like yeah, I have a lot of hobbies and that's not even all of them. But kayaknya itu hobi yang paling sering aku lakukan lately. Ya. Kalau kamu apa? Okay, that's a lot sih ya. Aku juga mungkin hobi kita di area yang cukup sama ya, art gitu kan. Gambar of course, terus kayak main musik aku juga suka, terus membaca, menulis, and then yang akhir-akhir ini baru aku temukan ya, yang aku kayak mulai suka beberapa waktu ini tuh wall climbing. Wall climbing physical activity yang menurut aku menyenangkan, karena aku sebenarnya tidak terlalu suka olahraga dan banyak gerak, tapi wall climbing itu sangat menyenangkan, dan juga trekking di alam sih. Kurang lebih gitu. Kamu kayak punya hobi-hobi ini, kamu pilihin kayak aku mau punya hobi sebanyak ini atau gimana, dan like why do you do this hobbies, kayak kenapa akhirnya hobi-hobi ini yang kamu tekuni gitu? Kayaknya kalau nyanyi, nari, pokoknya hal yang berbau musik itu naturally ya. It naturally becomes enjoyable to me karena aku memang tumbuh di keluarga yang sangat dekat dengan musik. Maksudnya papa mamaku sama-sama main musik, mereka berdua juga nyanyi gitu kan. Banyak dari kecil melihat mereka main musik, pelayanan di gereja. Jadi my life is very close to music. Aku tinggal juga di rumah keluarga besar yang sering banget kayaknya nggak ada hari tanpa nyalain lagu sih sebenarnya. Jadi kayaknya it comes naturally aja untuk hobi-hobi yang berhubungan sama musik. Tapi kalau mungkin reading itu dari SD. Pokoknya aku tuh inget banget waktu kecil tuh papa mamaku tuh suka mendongeng. Papa mamaku suka mendongeng dan jadinya pokoknya suka cerita. Terus begitu masuk SD itu TK mungkin ya. TK kan di sekolah ada banyak buku dan bukunya warna-warni. Ya, lucu-lucu ya, covernya bagus-bagus. Covernya lucu-lucu. Ilustrasinya juga lucu-lucu banget. Jadi aku ingat TK tuh aku suka banget baca buku yang ada di kelasku, yang ada di TK itu. I still remember the layout of the class, funny enough. Jadi kayak ada semacam mini library agak di belakang kelas gitu. Di TK aku dulu. Terus masuk SD itu mulai tertarik baca novel sebenarnya karena mamaku tuh sangat suka menulis. Jadi dari SMA mamaku tuh suka nulis cerita, bahkan sampai itu kalau digabungin sampai setebal novel, dan itu ditulis di buku tulis
Oh my god, tulis tangan. Yes, itu sampai satu Crazy series banget. itu 3 buku gitu. Ada yang 1 buku juga ada. Jadi aku mulai diperkenalkan dengan membaca cerita panjang tuh dari cerita-cerita mamaku. Terus di sekolah waktu SD kan library-nya lebih lengkap ya dari Iya. TK. Baru mulai tertarik baca kayak Lima Sekawan, terus kayak baca novel-novel lain. Pokoknya intinya suka baca dari situ. Tapi kamu ingat nggak kayak salah satu buku yang berkesan banget di masa kecilmu lah? Yang bikin kamu, oh ya ampun aku suka banget ternyata membaca gitu. Kayaknya enggak ada sih. I just love that. Kalau novel pertama yang aku baca masih ingat. Apa tuh? Narnia. Oh, Itu aku kelas 2 SD, cuy. yang English version atau Indo. Oh, Indo. Tapi aku ingat itu buku keempat. Jadi udah bukan Pevensi lagi, udah Oh, yang iya. sepupunya kalau nggak salah. Narnia buku yang keempat, tapi aku nggak selesai. Tapi aku ingat aku tertarik. Iya. Dan itu membuat aku memicu aku untuk membaca novel lain. Akhirnya larinya ke Lima Sekawan karena memang lebih easier ya. Adventures juga kan tetap. Adventures juga. Dan waktu sebelum aku kenal dengan novel itu aku suka dulu baca komik Detektif Conan. Kan misteri itu kan. Jadi Emang kayak love banget Detektif Conan. connected reading itu. Kalau yang lain-lain crochet mungkin yang pick up lately ya. Kalau masak emang aku suka masak dari SMA sih, karena lebih ke awalnya ya butuh kayak disuruh mama masak sendiri gitu kan. Tapi lama-lama makin suka dan makin suka explore rasa yang beda-beda, ketemu banyak cuisines yang beda-beda Iya. juga. Apalagi aku mulai suka budaya Korea gitu kan, masakan Korea, terus mulai suka pas Nyoba recreate juga ya. nyoba recreate awalnya itu, terus ngekos itu kayaknya memuncakkan kesukaanku dengan memasak. Kalau yang lately emang ada yang dipilih. Oke, apa kira-kira? Crochet? Crochet Ya. crochet dan pilates Yes. itu hobi yang aku rasa aku memilih as an adult untuk get into kan, karena crochet itu awalnya aku karena attention span-ku udah pendek banget. Iya. I want to do a hobby yang membantu memperpanjang attention span. Detox lah ya. Detox, betul, detox dari layar gitu kan. Kalau buku tuh kadang-kadang mut-mutan gitu loh kayaknya kalau baca. Kalau crochet itu sesuatu yang kayak ada hasilnya, ada Iya. sesuatu yang kamu bisa pegang. Kamu bisa lihat progresnya kan. Kayak, oh udah hampir jadi nih. Gitu. Yes, jadi ada kayak rasa motivasi, Iya. motivatednya juga. Akhirnya aku pick up crocheting karena emang awalnya aku inget dulu pernah diajarin sama mbahku waktu kecil. Lucu banget ya. Tapi ya sederhana kayak bikin Iya. panjang doang gitu kan. So kayaknya this hobby is a good hobby to get into then. Jadi aku itu kalau pilates tuh karena aku mencari olahraga yang memang bisa aku lakukan di kamar kosan. Iya. Waktu itu bisa aku lakukan di kamar kosan dan bisa aku lakukan secara rutin tanpa aku ngerasa terlalu capek. Tapi aku tahu it has positive benefit on Iya. my body. Jadi aku mencoba beberapa waktu itu home workout dan aku merasa paling stick ke Pilates. Akhirnya karena enjoy, memutuskan untuk ikut join kelas-kelas gitu juga. Kalau kamu, how's your journey with your hobbies? Oke, mungkin kalau yang emang dari dulu dan cukup lama aku rutin lakukan itu lebih ke gambar sama sebenarnya crafting ya. Aku dulu suka banget crafting ketika punya banyak waktu SMA sama COVID. Oke. Di COVID itu selama COVID sebenarnya aku ada momen-momen di mana aku cukup seneng karena aku punya banyak banget waktu untuk bikin banyak hal kecil-kecil. Mulai dari kayak bikin gantungan kunci dari clay, terus habis gitu melukis di kanvas, melukis di sepatu dan lain-lain. Itu crafting banyak banget momennya. Cuman karena entah kenapa akhir-akhir ini crafting itu udah mulai berkurang ya, karena mungkin sibuk dan juga alat-alatku itu sering ada di rumah. Jadi di kosan, karena aku ngekos sekarang itu ya udah nggak ada terlalu banyak peralatan untuk bikin perintilan-perintilan kecil yang lucu gitu. Paling-paling gambar atau kayak ya gambar sih. Jadi yang dari dulu sampai sekarang itu masih stay on me itu ya hobi crafting dan menggambar utamanya. Kalau musik mungkin juga sama ya, karena kita tumbuhnya di lingkungan dan keluarga Kristen yang juga dari kecil memang dikenalkan dan dekat dengan musik ya. Jadi musik dari dulu sampai sekarang aku masih sangat suka dan menjadi sebuah hobi yang sangat-sangat relaxing, menyenangkan dan relaxing. Dan dulu pertama kali itu aku sebenarnya belajarnya main gitar, diajarin papa aku karena di rumah ada gitar. Jadi kakakku main gitar, terus
biasalah adik kan Pengen kalau melihat ikut. kakak pengen ikutan. Terus ya udah belajarlah aku gitar. Kemudian aku beli ukulele. Akhirnya aku lebih sering main ukulele. Kalau itu juga dari kecil. Nah, mungkin yang aku pilih juga sama ya, yang berkaitan dengan physical activity ya, wall climbing. Wall climbing itu awalnya for fun aja sih. Sama temen-temenku pengen nyoba hal baru, kayak kita ngapain ya, kayak weekend, cari kegiatan baru. Nyoba wall climbing, ayo. Nyoba, kok ternyata aku seperti menemukan passionku di sana. Kayak seru gitu loh, Ca. Jadi, wall climbing itu mungkin yang bikin aku tertarik adalah karena kita ditantang untuk menghadapi ketakutan kita sendiri ya. Jadi kayak pertandingan dengan diri sendiri bukan sama orang lain gitu. Karena aku juga kurang suka ternyata olahraga yang misalnya tanding, misal tenis, badminton itu kayak for fun oke, tapi untuk ditekuni aku nggak suka. Tapi ternyata wall climbing aku suka nih karena ya asik aja sih gitu. Terus itu beberapa waktu aku tekuni sih akhir-akhir ini. Terus juga nemu orangnya, dan di Surabaya itu kebetulan kayak komunitas wall climbing itu cukup kecil ya, maksudnya kayak lingkarannya ya itu gitu. Jadi satu orang kenal satu orang pasti dia kenal orang-orang lainnya juga. Itu aku kenal beberapa orang di dalamnya yang ternyata cukup baik, dan kalau aku lihat dari jauh juga komunitasnya sangat baik. Itu sih. Tapi akhir-akhir ini apalagi ya yang paling aku tekuni? Kayaknya itu. Menulis itu sebenarnya hobi yang gimana ya ngomongnya ya? Itu kayak aku juga suka menulis kan. Kita berdua sama-sama suka menulis. Tapi juga datang dan pergi. Kadang kita punya draft-draft yang banyak, tapi juga ya udah. Itu sesuatu yang lebih katartik sih menurut Iya, sebenarnya. jadi ketika emang pas momennya ya, Ha-ha. akhirnya keluar lah itu. Iya, lebih kayak untuk ekspresi diri Dan dan kebutuhan sih kurasa ada outlet ya, Outlet. outlet untuk ekspresi diri. Membaca itu juga aku berusaha rutin. Justru kalau kamu misal crochet buat detox sosmed, aku membaca biasanya. Jadi dulu kalau di kereta waktu pulang dari Surabaya ke Malang tuh biasanya kan ya scrolling HP ya. Untuk killing time kan paling gampang scroll gitu. Tapi lama-lama itu pusing gitu. Jadi bukan cuman karena takut addicted to HP, tapi mataku benar-benar sakit dan pusing. Akhirnya aku cari cara supaya nggak bosen di dalam kereta yang baca itu tadi. Jadi ya membaca menurutku salah satu hobi yang juga baik untuk ditekuni, bukan sekedar hobi untuk for fun aja, gitu, untuk improving juga sih. Nah kita kan kayak sering juga ya, maksudnya hobi itu kita lakukan hampir setiap hari. Bahkan setiap hari sih sebenarnya, bukan hampir ya. Kayak tanpa sadar kita itu lakukan setiap hari gitu. Dan ada dalam kehidupan hampir semua orang sih harusnya. Kayak emang ada orang yang punya hobi. Kamu kenal orang yang gak punya hobi? Aku tahu beberapa orang yang lupa hobinya apa. Oh, oke. Karena terlalu banyak kesibukan. Tapi kayaknya we get deeper into that later mungkin ya. Gitu. Tapi berarti kalau di usia sekarang, hobi penting nggak buat kamu sendiri aja dulu deh, bukan buat kita semua, tapi buat diri kita masing-masing dulu. Aku merasa sangat penting karena I think hobby is a part of your identity. Gitu loh, apa yang kamu suka, apa yang kamu gak suka itu a part of you. Jadi hobi itu aktivitas yang kamu suka lakukan itu sangat penting karena it builds your identity dan it's good for your soul. Iya. Apalagi sebagai orang dewasa yang udah kerja gitu kan, kadang dunia pekerjaan tuh sangat melelahkan. It sucks our soul out of us gitu loh, kayak bener-bener kadang sampai kita nggak tahu diri kita tuh siapa di luar pekerjaan. Jadi kalau kita nggak mempertahankan dan intentionally doing our hobbies, itu ya itu tadi, kita lupa diri kita siapa di luar pekerjaan, apa hal yang kita suka lakukan. Dan aku tuh suka I like to keep these 3 kinds of hobbies in my life. Yang pertama itu adalah the hobbies that feeds my soul, the hobby as a creative outlet, and the hobby as something that is good for my physics, like physical activity. Okay. Karena hobi-hobi ini tuh nggak cuma sekedar senang-senang aja, tapi sesuatu yang juga positif ke aku. Kalau misalnya kayak hobi yang feeds my soul itu misalnya baca buku, terus aku suka nonton film kayak gitu. Hobi yang sebagai creative outlet ya ada aku nyanyi, ya ada aku bikin cover apa segala macam, ada yang nulis tadi journaling, itu kan sebagai creative outlet, mengeluarkan isi kepala lah, biar nggak penuh-penuh amat gitu kan. Sama yang physical activity ya buat aku sih pilates untuk sekarang dan jalan kaki sih, lately aku suka jalan pagi juga.
Ya, jadi menurutku itu sangat penting karena itu hal-hal yang bagus buat diri kita gitu ya, positif buat tubuh dan pikiran kita, tapi nggak membebani, paham kan? Iya. Karena kalau kita kayak orang yang nggak suka nge-gym, disuruh nge-gym, dan kayak dia nggak enjoy, itu justru akan ada korelasi negatif, pressure Iya. gitu loh. Kayak kita membangun koneksi yang negatif dengan physical activity gitu. Tapi ketika kita melakukan physical activity yang kita suka, kita nyaman, dan kita melakukannya dengan enjoy gitu loh. Jadi same thing with like yang good for your mind gitu kan. Kalau aku disuruh baca kayak pengetahuan tentang dinosaurus juga aku nggak suka gitu kan. Iya. Tapi something that is good for my mind yang bentuknya kayak tadi misalnya novel gitu enjoyable itu. Jadi we feed ourselves positive things without ada burden gitu sih kalau aku. Kalau kamu, do you think hobbies are important? Iya, setuju banget. Maksudnya kayak kamu tadi bilang bahwa kita udah punya tanggung jawab utama sebagai orang dewasa, itu bekerja, ya kan? Bekerja, terus menata kehidupan, entah itu finansial dan lain-lain. Itu kan cukup melelahkan, menguras tenaga ya. Menurutku hobi itu bisa jadi outlet untuk kita menemukan kembali diri kita, dan juga ya tadi ya meluapkan perasaan-perasaan negatif gitu. Jadi kayak mungkin recharge, momen-momen kita bisa recharge dan kembali energize lagi waktu kita kembali ke tanggung jawab yang lain. Sama iya sih, aku juga tadi lupa nyebutin, aku juga sangat suka nonton film, tapi anehnya akhir-akhir ini aku udah jarang banget nonton film. Kayak sebulan atau 2 bulan terakhir ini aku baru nonton film 1 tok. Jadi ya mungkin series ya aku nonton. Movie sudah lama banget aku nonton. Wah, aku malah lebih 6 bulan. Enggak sih, terakhir movie aku nonton waktu Valentine. Tapi kayak untuk sebagai hobi pribadi, karena kita nonton bareng ya, itu kayak udah lama banget juga. Iya, sama sih. Itu. Jadi iya menurutku penting banget, karena kayaknya kalau kita nggak punya hobi, kemudian kehidupan kita hanya didikte oleh satu hal yang bisa jadi pekerjaan atau uang atau hal lainnya, itu kayak lama-lama kamu akan kebingungan, kayak disorientasi aja loh. Sebenarnya aku ini hidup untuk apa, dan aku ini siapa gitu loh. Karena hobi juga bisa mempertemukan kamu sama orang-orang lain, dan ya tujuan hidup ini kan bukan cuma untuk bekerja ya. Jadi kayak kamu juga menemukan purpose lain lah dalam hidupmu yang membuat kamu tetap bisa menjalani hari-hari gitu. Dan aku mungkin mau menyambung yang tadi aku sempat bilang, lo kenal orang yang lupa sama hobinya. Ada memang temen beberapa yang kayak begitu mereka masuk ke pekerjaan gitu ya, beli kita kan masuk dunia pekerjaan belum ada 2 tahun ya, bener-bener baru banget. Iya, gitu kan, ya, fresh graduate banget ya. Iya gitu kan, kita masuk dunia pekerjaan baru less than 2 years. Terus ada beberapa teman yang begitu masuk dunia pekerjaan tuh kayak, aku tuh terlalu fixated sama kerjaanku, sampai aku tuh lupa aku dulu enjoy apa ya sebenarnya. Iya, Ada beberapa temanku yang akhirnya nggak bisa meluangkan waktu untuk melakukan hobinya, padahal dulu dia anak yang sporty sekali gitu, misalnya suka olahraga atau mungkin dulu suka crafting dan lainnya. Karena akhirnya nggak punya waktu dan terlalu lama tidak melakukan, akhirnya kayak lost touch with their own hobbies gitu. Dan aku sendiri pernah hampir mengalami itu waktu masih kerja kantoran, karena kan sekarang kerjanya udah remote ya, jadi udah lebih fleksibel ngatur waktu. Tapi waktu masih kerja kantoran tuh bener-bener selama 6 bulan aku kerja kantoran itu aku tidak melakukan hobiku, kurasa hampir tidak. Karena oke, nyanyi mungkin iya, tapi nyanyi pada saat itu konteksnya aku juga ngejob Pekerjaan kan, ya. sempat kerja di kafe untuk nyanyi di beberapa kafe, dan kayaknya di luar itu aku sudah nggak melakukan nyanyi sebagai hobi pada akhirnya, karena kayak bener-bener yang tau gak sih, bangun tidur, siap-siap kantor, pulang kantor, masak makan malam, beres-beres, tidur, kayak gitu lagi gitu loh. Jadi dengan pulang kantor pada saat itu, karena kondisi pekerjaanku sangat stressful, itu dengan hati yang berat, dan aku nggak merasa mood untuk nyanyi dan happy dan kayak light hearted gitu tuh nggak ada kayak gitu waktu itu. Jadi aku sempat mengalami fase di mana aku tidak melakukan hobi-hobiku gitu, dan itu masa yang sangat stressful sekali ya. Kamu bilang tadi kayak bener-bener sempat contemplating juga, hidupku ini untuk apa sih, kayak apakah cuma untuk bekerja doang. Jadi ya I think that's why hobbies are important sih. Tapi kalau untuk benefitnya secara misal mentally kan kita udah aware ya, maksudnya sama-sama aware bahwa
hobi kita ini sama-sama memberikan dampak positif buat kita secara mental. Dan kamu tadi juga udah mention secara fisik kan. Misalnya kamu jadi kerasa lebih sehat dan ya apa ya rutinitas yang baik lah untuk berolahraga juga. Tapi selain dua itu ya, selain mentally dan physically, kamu ada nggak sih benefit lain yang misal kayak kamu ketemu orang baru yang bisa ngasih kamu job atau intinya networking misal dari hobi-hobi yang kamu lakukan atau ternyata hobimu ini bisa dimonetize, benefitnya berarti uang kan kayak gitu-gitu. Apa kira-kira benefit yang kamu temukan nih dari hobi-hobimu selain mental dan physical? Kurasa sebenarnya semua hobi itu bisa dimonetize ya. Iya. Tapi kalau pengalamanku pribadi nyanyiku itu kan sudah sempat termonetize tuh. Termonetize, Meskipun nanti itu konteksnya baru nyanyi di kafe gitu kan, reguleran di wedding di hotel. Tapi itu sudah menjadi apa ya, tambahan lah masukan gitu kan, side job gitu yang pada saat itu sebenarnya sudah muncul kayak tekanan dan pressure-nya sebagai pekerjaan. Tapi aku masih menikmati, paham kan? Maksudnya karena aku waktu itu punya day job dan aku punya side job sebagai penyanyi, jadi aku masih menikmati side job ini sebagai hobi, sebagai hal yang suka aku lakukan. Meskipun ada kadang tekanan pekerjaannya, tapi tidak seperti yang day job. Paham kan maksudnya? So I can still feel the enjoyment meskipun ada some tiring days ya, of course gitu kan. Terus kalau selain monetize mungkin yang networking misalnya, ya itu tadi sih nyanyi akhirnya aku ketemu banyak orang gitu kan yang ngasih aku koneksi untuk ngejob yang lain gitu. Terus hobi-hobi aku mungkin menulis itu lebih ke akhirnya menemukan orang-orang yang bisa bertukar pikir sih. Kayak mungkin bahkan sebenarnya teman-teman sendiri yang udah kenal tapi baru tahu dia punya perspektif kayak gini. Atau sesimpel kayak ada orang komen di tulisan kita atau ada orang akhirnya DM dan kayak mutualan yuk kayak gitu kan, itu itu seru banget ya. Iya. Kayak asik banget punya kenalan baru. Itu kan jadi hal yang kayak meskipun mungkin bukan berteman deket atau yang sampai dapat kerjaan project yang gimana, tapi itu juga suatu benefit yang networking atau kenal orang baru yang menurutku cukup interesting sih gitu. Kalau kamu gimana? Mungkin aku lebih ke menemukan atau berkenalan dengan banyak orang-orang baru ya dari hobi biasanya. Karena kayak misal dulu aku tuh hobi gambar, nggak cuman di kertas atau kayak di kanvas tapi juga di sepatu, terus di tas gitu-gitu kan, di jaket. Nah, yang paling menyenangkan dari aku memonetize itu sebenarnya bukan dapat uangnya sih, tapi kayak membayangkan bahwa karyaku tuh dipakai dan dilihat orang-orang, itu seru banget sih. Dan juga orang-orang datang dan tanya bisa nggak gambar di kamu, itu seru. Kayak mungkin kolaboratif ya jatuhnya, kayak hal kayak gitu. Kemudian ketemu orang-orang baru itu juga pasti seru, walaupun ya bener sih nggak harus selalu berujung pada sebuah project atau pekerjaan, tapi untuk bertemu dan berkenalan dengan seseorang itu juga pasti membuka pintu-pintu baru gitu loh, ke hal-hal yang baru dalam hidup kita, dan itu menurutku menarik banget gitu. Salah satunya dari wall climbing itu aku pernah datang sekali satu sesi di mana orang-orangnya itu benar-benar baik-baik. Jadi aku satu sesi itu biasanya 7 lah ya, 7-8. Dan kebetulan kok orang-orang yang lain ini pada datang sendirian-sendirian. Jadi memang stranger saja. Aku datang sama temanku satu. Terus kita kenalan dengan mereka dan akhirnya end up mutualan di IG. Dan mereka juga orang-orang yang punya minat yang sama, jelasnya ya. Kayak gitu, itu seru. Terus apa ya, kalau mendapatkan uang dari hobi sebetulnya itu menyenangkan, tapi aku masih kayak takut-takut gitu loh. Karena ya seperti yang sering kita dengar ya, kayak kalau bisa jangan jadikan hobimu pekerjaanmu gitu. Tapi ya who knows lah ya, mungkin nanti kamu juga ada pendapat tentang itu gitu kan ya. Tapi ya kurang lebih itu sih, bertemu dengan orang-orang baru menyenangkan. So mungkin ada satu benefit yang aku temukan dari hobi-hobiku yang kayak crochet atau masak adalah aku bisa ngasih orang lain hasilnya. Bener, itu juga sangat sweet banget. Yes, dan itu aku sangat senang ketika menemukan joy in that ya. Maksudnya kayak ngeliat orang-orang pakai barang yang aku crochet atau kayak ngeliat mereka enjoy masakanku. Itu kayak another type of joy yang mungkin nggak bisa aku temukan di hal-hal lain. Dan itu juga memberikan ide kalau misalnya ada yang ulang tahun ya, jadi kayak bisa dibikin sendiri gitu kan, meskipun mungkin
secara nilai itu bukan barang yang mahal, tapi kayak karena we put effort into that, and kita kan untuk apalagi kalau crochet ya mikirin kita mau bikinin apa, model yang seperti apa, itu kan akhirnya sangat personalized ke orang yang kita pengen kasih gitu kan. Jadinya aku menemukan itu juga mempermudah aku kalau mau ngasih orang kado, at the same time it gives me joy sih gitu. So sweet sih, karena kita nggak selalu menemukan benda atau kado yang kita ingin kasih ke orang lain kan. Kayak kok kurang personalize. Iya, itu so sweet banget. Kamu kan punya banyak hobi nih tadi. Kebanyakan hobimu kayaknya ini ya, apa maksudnya sebenarnya bisa dilakukan sendiri. Kecuali mungkin Pilates kan kayak ya kamu datang ke studio juga ya. Tapi selain itu kamu suka melakukannya dan berbagi apa ya, hobi dengan orang lain. Kayak aku suka, terus kamu nyari orang-orang yang punya hobi sama, terus ngelakuin bareng-bareng gitu, atau more often kamu melakukan hobimu itu sendiri as apa ya, private session untuk dirimu sendiri dan kamu bisa berelaksasi kayak gitu? Kayaknya mostly emang sendiri sih. Aku tipe orang yang sebenarnya ambivert, tapi I feel like most of the time recharge energiku tuh dengan aku melakukan hobiku sendiri. Jadi emang cukup personal gitu kan. Cuma ada beberapa hobi yang memang aku enjoy share dengan orang lain. Selain of course Pilates, karena kayak ketemu banyak orang itu kan memotivasi ya kita untuk olahraga. Paling kalau udah kayak mau menyerah gitu kan, adrenalinnya lebih dapat kalau rame-rame. Oke, the thunder. Kita kayak ngelihat orang lain berjuang kan, jadi kayak ingin berjuang juga gitu kan. Dan aku juga ketemu beberapa teman yang aku rasa kita connect cukup baik juga dari Pilates, which is very great, sama coachnya juga kan akhirnya jadi kayak cerita-cerita gitu kan, karena coachnya coach yang itu mulu aku sukanya sama satu coach ini gitu kan. Jadi emang sangat menyenangkan. Tapi juga mungkin other hobbies yang aku share sama orang lain adalah nonton film, nonton series, dan music. That's nice. Ya, karena kalau nonton series sama film itu I like to share thoughts. Iya, itu menyenangkan kayak sekali. What do you like about this movie? Terus who's your favorite character? I mean we do it between ourselves juga kan. A lot sih, kayak beberapa, nggak cuma satu series aja juga. Iya, ada beberapa yang kita share juga, atau kayak misalnya nonton bareng. Misalnya aku sama pacarku suka bikin movie nights bareng gitu kan, dan mungkin minggu ini atau misalnya bulan ini movie yang aku suka tonton, ntar bulan depan kamu yang pilih your favorite movie. Akhirnya kita jadi sharing favorite movie yang kita udah punya dari lama sebelum kita pacaran kan, kayak gitu. Ada juga yang kalau music itu aku suka sebenarnya punya orang yang aku bisa share my music with, aku bisa main musik bareng, jamming bareng gitu. Cuman so far kayaknya aku belum menemukan yang terlalu cocok. Yang selera musiknya atau frekuensinya mungkin ya sama dan cocok. Jadi I really want to have like a community yang passionate di musik, mungkin dengan genre yang sama atau arah kreatifnya itu sama atau serupa gitu kan, dengan referensi musiknya yang sama, karena kebetulan kayaknya referensi musikku sangat niche ya. Iya, cukup niche ya. Gitu kan. Jadi memang belum terlalu menemukan yang pas gitu. I mean kayak keluargaku semua main musik. Adekku 2 itu mereka semuanya main musik, papa mamaku juga, pacarku juga main piano. Tapi kita semua referensi musiknya beda, nggak ada yang sama. Genre musikku sama adekku yang cewek beda, sama adekku yang cowok juga beda. Jadi kalau di rumah itu sih kadang kita sambil adekku main keyboard apa nyanyi ya bisa. Tapi kayak something that I do rutin ya, mungkin kadang kalau ada orang-orang yang punya komunitas musik yang ketemunya mingguan atau ketemu bulanan, udah ada jadwalnya untuk agenda ketemu lah ya, jamming bareng atau apa. Nah itu aku tuh pengen banget punya yang seperti itu, tapi memang belum kesampaian sih untuk sekarang, belum menemukan lah ya gitu sih. Do you share your hobbies with other people other than me? I do. Aku cukup sering sih kayak melakukan hobi dengan orang lain. Kayak misalnya menggambar pun aku juga biasanya bisa ngajak temen gitu. Ada temen yang diajak untuk ayo kita menggambar, melukis bareng, itu aja. Kayak
berbagi hobi yapping ya sama kamu jelas ahlinya. Ini hobi yapping kita. Ya ini kayak hobi diskusi. Hobi diskusi. Ini tuh juga sama kamu banyak sih, lumayan banyak hal yang bisa dibagi ya, kayak series tadi juga, nonton film, nulis. Kalau musik, kebetulan aku juga punya satu temen yang kita udah cukup lama kayak apa ya, on and off proyekan musik gitu loh. Gitu. Jadi walaupun memang aku nggak yang seserius itu untuk mengerjakan bikin musik, tapi kayak aku merasa seneng sih ada orang yang juga bisa apa aja sharing dan ngobrol, karena kebetulan juga apa ya, selera musik kita itu sebenarnya nggak yang sama, nggak mirip-mirip juga, tapi cukup connect lah untuk bikin project kayak gitu. Itu sih. Terus kayak kalau untuk trekking ke alam, wall climbing itu jelas sesuatu yang aku share dengan banyak orang ya. Jadi bukan cuman sama berdua atau bertiga gitu, enggak, tapi dengan banyak orang. Jadi kalau dipikir-pikir, iya, aku cukup sering melakukan hobiku bersama beberapa orang lainnya. Kalau sendiri pun juga sering sih. Kalau sendiri mungkin lebih ke sambil mengisi keseharianku aja sih ya. Kayak sebagai pelepas stres aja ketika pulang kerja, kayak gitu-gitu, atau di perjalanan gitu. Atau mungkin aku punya project-project pribadi. Kayak gitu sih. Nah, karena kayak kita pun apa ya, kalau dipikir-pikir sebenarnya selain pekerjaan, hobi itu adalah salah satu hal yang persentasenya cukup gede dalam hidup kita. Karena tadi pun kita dalam sehari misal kerja berapa jam, terus yaudah akhirnya nanti untuk relaksasi kita isi hobi. Weekends aku pun berusaha untuk mengisi hari-hariku dengan entah gambar atau apa, intinya melakukan sesuatu yang fun but still productive ya, hobiku kayak gitu-gitu sih. Terus menurutmu kalau misalnya orang yang nggak punya hobi, mereka mengisi waktu luang dengan apa? Scrolling TikTok. Betul. Tapi bener nonton kan? drakor. Tapi nonton drakor tuh juga bisa jadi hobi loh sebenarnya. Iya ya, hobi juga sih. Kalau nonton lah ya jadinya hobinya. Kalau kayak nonton film, nonton series, itu juga menurutku bisa jadi sesuatu yang itu hobi sih. Itu bukan bisa jadi hobi, itu hobi gitu kan. Tapi kalau scrolling TikTok, scrolling social media, I don't think it's a hobby. I think it's karena gini, kalau kita nonton drakor, kita nonton series itu sesuatu yang kita intentionally do. Benar. Kita put our attention to that. Kita ada proses berpikir lah mungkin gitu kan untuk menganalisa what's happen, apalagi kalau misalnya yang topiknya berat gitu. Terus kita gunakan itu untuk berdiskusi dengan orang lain dan lain-lain. Tapi kalau TikTok, scrolling social media itu hal yang kayak black hole. It sucks us in the little square, tapi kita kadang mindlessly aja. Kita scroll, kita udah lupa itu konten sebelumnya tentang apa. Benar. Gitu kan. Jadi kurasa tapi these days orang-orang yang mungkin tidak punya hobi atau yang mungkin lupa hobinya apa itu tadi, mereka kebanyakan akhirnya meluangkan waktu ya di scrolling, kemudian just do things on their phone because we're on our phone almost like how many hours of the day gitu kan. Dan mungkin tidur. main game tuh bisa hobi, bisa enggak juga kan? Bisa hobi, bisa enggak. Bisa tidak. Karena kalau kamu main game yang kayak kamu udah sampai menekuni ya, misalnya kamu punya game satu yang kamu mainin udah lama banget, misalnya kamu bikin Sims sampai world buildingnya, sampai ada keluarga turun temurun 7 generasi, yang emang kamu menekuni itu dan kayak kamu tahu banyak hal tentang itu, misalnya udah sampai koleksi apa. Kalau cowok-cowok mungkin skin game itu gitu kan. Itu bisa menjadi hobi yang bisa jadi relaksasi juga. Kayaknya tergantung gamenya juga nggak sih? Maksudnya kayak kalau Mobile Legends bisa jadi game loh, bisa jadi game, bisa jadi hobi dan bahkan bisa jadi kerjaan. Itu e-sport kan? Iya sih. Iya, karena ada muridku, salah satu muridku tuh yang dia ambil kelas e-sport untuk Mobile Legends. Dan dia ikut turnamen, dia masih SD. Ada. Untuk bisa berarti. Untuk ditekuni jadi sesuatu yang kayak turnamen kayak gitu kan. Cuma kalau game kayak main Sudoku atau Candy Crush itu mungkin itu bukan hobi sih. Candy Crush. Maaf ya buat yang suka main Sudoku atau Candy Crush. Tapi maksudnya mengisi waktu luang kali ya itu. Iya, I think like it depends on how you put your mind into it dan intentionnya juga kali ya. Iya sih, benar sih, benar. Ya aku soalnya kadang juga penasaran kan. Kadang orang kalau
Hobimu apa ya hobiku ya? Eh, nggak ada lah. Terus kalau waktu luang ngapain? Jawabannya ya biasanya kayak mungkin tidur. Itu kayak Scrolling. di top 3 ya. Tidur, nonton drakor, sama scrolling. Itu top 3 sih. Tapi karena nonton drakor juga bisa sebagai hobi. Jadi mungkin 2 hal itu ya yang kayaknya bisa kamu gantikan dengan hobi-hobi lainnya gitu. Kayak something that you mindlessly do. mungkin Iya, ya. betul. Terus berarti kalau udah gini, apakah berarti hobi itu harus produktif? Harus jadi sesuatu yang produktif. Apakah hobi itu harus yang menghasilkan sesuatu? Menurutmu? Menurutku enggak. Kayak it doesn't have to be like productive. I think it depends on how you define productive sih sebenarnya ya. Kalau misalnya kamu merasa produktif adalah dengan kamu melakukan sesuatu yang berguna bagi hidupmu dalam seharian ini, ya I think it has to be productive gitu kan. Tapi kalau misalnya sesuatu yang kayak harus di-publish kah atau harus mendapatkan return kah atau dapat duit dimonetize misalnya, I don't think harus. Karena justru kadang kalau kita menekankan pada produktivitas dan pada monetisasi dari hobi, Stres itu lagi kita dong. stres lagi dong. Iya, Betul, kayak kita kerja udah disuruh produktif, hobi harus pressure lagi kan kayak capek ya. Kayak let's say misalnya, kalau aku memaksakan diriku untuk dalam 1 tahun aku harus bikin crochet 20 target gitu kan, itu capek cuy, tanganku kayaknya kemeng gitu kan. Aduh, kram nih, udah mulai kram nih. Atau misalnya harus bikin video cover sebulan Iya. seminggu 2 gitu kan, itu menjadi hal yang kayak malah nggak Jadi pekerjaan lagi enjoyable dong. malah nggak enjoyable hobinya. I don't think it should be, but it can be if you choose to do it. Karena kan banyak ya orang-orang ngomong kayak misalnya, ya mostly di sosmed lah ya, orang-orang yang membagikan ceritanya bahwa kamu tuh bisa banget loh monetize hobimu, atau you can make it more productive. Jadi apa hobi yang udah kamu punya itu bisa menjadi sesuatu yang lebih, kalau kata mereka ya lebih bermanfaat. Padahal kan hobi sendiri, punya hobi aja itu udah cukup bermanfaat, nggak harus menghasilkan hal lain kayak uang atau misalnya produk-produk yang bisa kamu jual atau yang ya layak sesuai standar. Itu kan nggak perlu ya, selama itu bisa membuat kamu lebih rileks dan jadi outlet untuk melepaskan emosi dan stresmu aja sih. Ya sih kayak gitu. Karena hobimu banyak dan hobiku banyak, menurutmu privilege nggak kamu bisa punya hobi banyak itu? Itu privilege dan nggak privilege sih. It can be positive and negative. Kayak hobi banyak positifnya kayak you're never bored. Iya. You always have something to do. Meskipun untuk melakukan hobi itu kadang-kadang juga perlu effort ya. Oh iya, benar. Ya kan, kayak untuk kita, misalnya aku crochet nih, keluar beli benang, belajar hal yang baru gitu kan, belajar pattern baru kah, atau belajar bikin benda yang baru, itu kan butuh effort ya. Tapi kalau misalnya aku punya waktu luang, aku bisa punya aktivitas yang aku lakukan selain scrolling. Jadi aku punya banyak hal yang bisa menyelamatkanku dari brain rot. Karena sebenarnya ada momen-momen di mana aku kayak scrolling terlalu parah dan banyak, ya tadi ya mindlessly gitu kan. Tapi itu efek how I function juga sehari-hari. Jadi kayak fokusnya kurang, dan akhirnya untuk membuat aku keluar dari cycle doom scrolling itu lebih mudah karena aku punya banyak pilihan aktivitas yang bisa aku lakukan. Itu plusnya. Tapi minusnya adalah kadang sampai kayak capek sendiri. Karena kayak yang kadang kan kita di setiap hobi yang kita suka itu ada yang ingin kita lakukan. Contoh misalnya untuk saat ini aja aku pengen ada beberapa draft lagu yang belum aku selesaikan. Ada beberapa benda-benda yang ingin aku crochet yang belum terpegang. Ada berapa belas buku di kamarku yang belum terbaca. Ada beberapa draft tulisan yang baru separuh. Kayak gitu kan. Aduh, ini sangat trait Ica banget sih memulai soal tapi tidak menyelesaikannya tuh sebenarnya ya. Tapi ya itu, jadi akhirnya kayak banyak yang dilakukan tapi jadinya kayak bingung sendiri yang mau diselesain yang mana dulu. Gitu. And also sometimes it can be expensive.
it can be expensive. Beli benang, oke lah, benang satu gulung 10 sampai 15.000. Tapi untuk satu project kamu perlu berapa banyak benang? Iya, Kan tergantung benar. Lagi projectnya. beda-beda warnanya. Kalau buku juga, buku mahal coy. Buku mahal. Buku mahal gitu. Jadi kalau kebanyakan hobi, it can be expensive juga menurutku. Gitu. Tapi menurutku dengan banyaknya pilihan kegiatan yang bisa kita lakukan tuh ya cukup membuktikan bahwa kita sebenarnya punya privilege, at least kita punya privilege dalam hal waktu ya. Dan kedua mungkin akhirnya dana, karena ya itu tadi benar, kamu hobi itu kan murah, mahal banget gitu kan. Belum lagi nanti hobi-hobi yang kayak kalau orang-orang sekarang kan hobinya padel, itu mahal sekali tuh. Iya. Nah, hobi-hobi yang kayak gitu tuh mahal. Tapi bukan berarti hobi itu cuma buat orang yang punya privilege. Yes. Enggak sih? Yes, I do agree. Karena dengan apapun yang kamu punya itu sebenarnya kamu juga tetap bisa melakukan hobi-hobimu. Buku nggak harus beli. Kamu bisa pinjam, kamu bisa ke perpustakaan, kamu bisa pinjam temanmu, dan kamu nggak harus ngoleksi buku, karena mengkoleksi buku dan suka membaca buku itu kadang juga berbeda. Itu dua hal yang berbeda. Banyak nih orang-orang di sekitarku yang suka mengkoleksi buku tapi nggak dibaca-baca. Aku. Salah satunya nih kayak gitu. Itu juga bisa. Intinya sebenarnya banyak cara ketika kamu punya suatu hobi. Gambar pun dulu sih aku mikirnya kayak, oh my god, aku kalau gambar tuh harus punya alat-alat yang proper. Padahal nggak juga sih sebenarnya. Selama kamu punya minat dan kamu punya kesenangan dalam bidang itu, dengan hal-hal yang ada sih bisa dilakukan gitu. So yes, it is a privilege to have a lot of hobbies ya, pilihan hobi. Tapi bukan berarti hobi hanya untuk orang yang punya privilege. And I think like untuk for you to like start the hobby, you don't have to have a privilege. Makanya nggak harus, misalnya nih kamu suka semua ya. Misalnya kamu suka gambar, kamu nggak harus punya oil pastel atau apa, art supply yang lengkap dan mahal. You can just start with a pencil and a paper. Bukan, very simple, very easy. Suka musik misalnya, nggak harus punya gitar yang mahal, nggak harus punya apa segala macam. Suka nyanyi, nggak harus punya mic yang bagus untuk rekam cover. You can just start anytime, dimanapun gitu. Sebenarnya it's something yang ya as long as you enjoy it, that's your hobby gitu. Tapi if you want to be expert in it, nah itu beda cerita lagi. Itu beda cerita lagi. Emang ada beberapa hobi yang kalau kamu mau jadi expert, mau misalnya menjadikan itu penghasilan gitu ya, kayak kita ngomong tadi soal monetize itu emang harus improve alat juga ya. Improve alat juga gitu. Tapi menurutku untuk hobi sendiri itu sangat penting untuk punya hobi yang tidak kita monetize. Oh iya betul. Bahkan orang-orang yang kemarin aku tuh ketemu satu orang ya, dia itu seorang kaligrafer. Dan itu dijadikan pekerjaan utamanya. Menurutku keren banget sih. Dan aku tahu betul bahwa itu pasti dimulai dari minat aja, minat dan kesenangan pribadi dia, kemudian jadi pekerjaan. Ngobrol-ngobrol lah dikit kita, terus dia bilang, tapi iya sih karena ini awalnya dari hobiku, jadi ya sekarang aku harus nyari hobi baru gitu. Karena hobi yang jadi pekerjaan emang menyenangkan, tapi hampir 60% lah itu tuh pusing gitu katanya. Tapi dia terlihat tak menikmati. Jadi ya kurasa sangat penting ketika kamu memonetize hobimu itu, kamu tetap punya outlet lain dalam bentuk hobi apapun, supaya kamu tetap bisa relax juga sih. Gitu ya, setuju sih bagian itu. I think it's also the reason I try to get into more hobbies, dan juga aku reserve beberapa hobi untuk tidak aku monetisasi karena aku punya hobi yang sudah mulai aku monetize dan akan ingin aku usahakan untuk aku bisa jadikan pekerjaan gitu kan, with music gitu. Ketika aku udah mulai nyanyi di kafe dan ketika itu sudah terasa seperti ada pressure, misalnya aku harus belajar lagu-lagu top 40 yang aku sebenarnya nggak terlalu suka dengerin beberapa genre dari lagu-lagu top 40 itu gitu kan. Terus request orang yang mungkin aku nggak tahu lagunya, itu kan udah mulai kayak kerasa kayak aduh ini udah duty nih, aku harus belajar lagi banyak lagu yang ini yang sering di request orang-orang, padahal aku nggak suka. Ketika aku udah mulai gitu, aku akhirnya berusaha untuk lari ke hobi yang lain. Dan akhirnya aku memutuskan akan ada hobi-hobi yang aku tidak monetize. Karena sempat ada orang-orang yang
mungkin kepalanya orientasinya bisnis ya gitu. Oh, Karena iya. businessman, businesswoman gitu kan. Ketika tahu aku bisa crochet, aku bisa masak, aku Jual bisa aja. aku suka bikin macam, suka bikin resep-resep maca gitu kan, kayak gimana, kenapa kok kamu nggak jual, bisa dititip ke sini, bisa dititip ke sini, buka PO gitu kan, semua bisa dimonetisasi soalnya kan. Makanya aku pernah berantem sama pacarku gara-gara hobiku membuat maca. Jadi maca ini kan memang I got into this, makanya aku jadi suka maca karena aku nggak bisa minum kopi, jadinya aku suka minum maca. Dan akhirnya karena maca ini mahal kalau beli di kafe, aku pengenlah untuk punya sendiri, bikin sendiri. Dan akhirnya yang pertama kali memberikan aku supply matcha powder dan matcha kit itu adalah pacarku. Karena waktu itu dia habis trip dari Jepang dan dia beliin langsung di sana. Nah, sempat diskusi kayak gimana kalau kamu buka matcha bar aja di restonya mamaku atau apa gitu. Dia bilang pokoknya intinya berkolaborasi dengan mamanya dia yang memang punya bisnis F&B gitu kan. Dan itu aku kayak udah ngomong aku nggak mau, aku tuh pengen kayak ya enjoy this as something that I do for myself, karena bikin matcha tuh relaxing gitu loh buat aku. Berusaha mencari resep-resep baru juga gitu kan, di mix dengan apa misalnya Earl Grey lah atau strawberry jam apa, tuh kayak something yang eksperimental dan menyenangkan, dan I feel free to do that tanpa ada judgement orang lain gitu loh. Terus dia masih kayak tapi kan bisa gini, bisa nambahin kamu gini. Kayak aku tuh nggak mau ya. Hobi itu hobi aja. Jadi emang ada beberapa hobi kayak crochet, terus suka aku eksperimen dengan matcha ini, dan mungkin memasak itu memang hobi-hobi yang sepertinya aku untuk sekarang ya, aku akan reserve ini untuk hobi-hobi yang tidak aku monetize gitu, karena sangat penting sih. Kalau kamu, aku nggak tahu, ada nggak hobi yang kamu pengen monetize dan kamu jaga untuk tidak kamu monetize? Saat ini sih aku belum yang sampai menentukan gitu ya. Tapi aku rasa juga penting sih untuk menentukan kira-kira hobi mana yang bisa aku develop dan punya potensi untuk dimonetize dan mana yang tidak. Karena sebenarnya mungkin yang untuk dimonetize sempat kepikiran banget ya, kayak sudah aku lakukan juga. Gambar itu salah satu hobi yang akhirnya bisa menghasilkan uang walaupun belum yang konsisten banget. Tapi kadang-kadang selalu ada orang yang kayak bisa nggak bikin ilustrasi ke aku kayak gitu-gitu, itu selalu ada, tapi bukan sesuatu yang aku tekuni sekarang. Kedepannya aku rasa aku pengen mengembangkan potensiku untuk memonetize hobi gambarku ke arah yang lebih konsisten ya, yang lebih jelas. Cuman aku pengen develop satu gaya menggambar yang memang ini untuk aku jual gitu. Jadi ya udah, gaya ini adalah gaya yang memang aku jualkan. Kalian kalau ke aku ya aku bisanya membuatkan opsi ini dan gitu aja. Tapi untuk yang lainnya biarkan itu jadi kayak entah project pribadiku atau ya wes sebagai hobi aja gitu. Karena gambar itu kan juga apa ya, maksudnya seorang ilustrator itu pasti punya beberapa style sebelum akhirnya dia menjual, dalam tanda kutip menjual satu style utama, karakter unik dia untuk menjadi representasi utama dia sebagai ilustrator kayak gitu. Nah, sepertinya sih kedepannya aku akan melakukan itu. Tapi untuk yang benar-benar masih aku preserve kayak jangan diapa-apakan, jauh-jauh dari apa ya, bisnis dan uang, itu aku belum sempat kepikiran sih. Kayak gitu. Tapi ya itu sih, gambar sih yang sepertinya punya potensi ke sana, dan sebenarnya ya ada banget sih potensi dan artinya. Cuman ya itu aku masih agak takut, kayaknya aku takut sih ya. Kayak takut bahwa ini akan menjadi sesuatu yang nggak lagi menyenangkan dan relaxing buat aku gitu. Something that it's no longer mine. Nah, iya kayak betul. gitu. Itu salah satu yang aku struggle dengan mempublish my original songs outside. Karena aku kalau menulis lagu kan sangat personal ya. Feelings banget, kayak I write my feelings gitu, bukan I write a situation atau a story. No, I write my feelings. Jadi benar-benar sesuatu yang sangat personal, dan aku merasa kalau aku membagikan itu ke dunia luar itu bukan lagi milikku. Kayak itu bisa, itu milik publik, orang bisa punya opini yang berbeda, orang bisa punya kritik juga terhadap lagu itu yang aku tidak bisa lagi kontrol gitu. Tapi again, karena aku pengen menekuni dunia musik sebagai hopefully bisa dijadikan pekerjaan, ya I have to let go of that gitu kan. Karena aku juga merasa sayang kalau lagu-laguku ini hanya aku yang dengar. Karena it has the potential to bless other people's life gitu kan. Tapi
ya kalau aku mau ke sana kita harus itu tadi let go Let of go. Iya. that ownership ya kayaknya gitu sebenarnya. Kayak ya apa ya? Maksudnya mungkin aku nggak tahu kalau di musik akan gimana ya kamu membedakan mana persona yang emang yaudah ini untuk publik lihat, ini untuk aku sendiri. Apakah bisa seperti itu? Karena kalau menggambar kan masih bisa ya. Dengan kamu membedakan mana cara-cara atau metode-metode dan style-style yang ingin kamu pakai untuk kamu jual dan mana yang tidak. Tapi kalau di musik Kayaknya lebih sulit ya. lebih sulit ya, karena karyamu itu ya udah sepenuhnya adalah kamu gitu kan. Iya. Itu yang aku mungkin masih belum bisa menemukan. Karena mungkin aku juga belum terjun ke industri musik ya. Takutnya aku yang musik yang aku monetisasi so far tuh masih aku nyanyi di kafe. Iya. Itu kan aku nyanyikan lagu-lagu orang lain gitu. Tapi aku kan belum merilis single sendiri, belum bikin album sendiri dan masih mencari jalan untuk kesana kan. Jadi mungkin itu hal yang akan harus di figure out nanti kayak the bridge that I have to cross Iya. like when it's in front of me gitu loh. Gitu. Wow. Kita rencananya hari ini kan bahas hobi yang ringan-ringan, tapi ternyata cukup dalam juga ya. Emang kita orangnya gitu sih. Kita Orangnya orangnya gitu. Oke lah. Menarik banget sih bahwa ternyata hobi yang awalnya kelihatan kayak oke, just for fun, ya bisa bercabang ke banyak hal lain juga gitu. Oke. Kita udah punya banyak hobi, tapi ada nggak sih? Ini last question aja, ada nggak sih satu hal atau satu hobi yang pingin kamu coba atau kamu tambahkan ke hobi-hobi deretan hobimu itu? Ada. Aku pengen coba ice skating. Oh, that's so interesting. Yes. Di sini ada. Di Malang nggak ada. Surabaya Karena ada. iya enak sih kalau Sana Surabaya ada. Karena aku tuh sebenarnya dari dulu udah sangat fascinated dengan ice skating ya. Okay. Karena aku kan suka nari ya. Aku suka ngedance and I feel like nari di atas es, figure skating sih sebenarnya mungkin itu ya. Nari di atas es itu adalah hal yang sangat wow, kayak itu the next level dancing udah kayak elegan banget sih emang. dan sangat elegan. Maksudnya musiknya mungkin juga bisa di-enjoy dengan cara yang berbeda mungkin ya kayak gitu. Dan lately kan ada Winter Olympics nih barusan dan aku nonton lagi beberapa ada Alisa Liu. Aku dari dulu juga suka banget sama Yuzuru Hanyu kayak gitu kan. Jadi kayak semakin terdorong nih, semakin menginginkan untuk mencoba dan seumur hidup aku belum pernah coba ice skating apalagi dancing on ice. Wow. Ya kan, aku pengen banget mencoba ice skating, hopefully soon bisa gitu ya, entah mungkin di Surabaya atau mungkin kalau aku ke Jakarta karena aku cukup sering ke Jakarta kira-kira ini. Jadi sangat ingin dicoba itu sih, ice skating. Kalau kamu apa? Menarik banget. Aku sebenarnya bukan satu hal yang spesifik, tapi aku pengen banget memasukkan exploring extreme sports, ya, extreme sport kayak misalnya bungee jumping dan sederetannya. Aku pengen mencoba hal-hal itu dan mungkin tidak akan menjadi satu hobi tertentu ya, misal kayak skydiving ya udah itu yang aku tekuni terus, enggak, tapi as a whole aja mungkin ya extreme sports aku suka mencoba ini itu. Tapi ya itu mungkin akan butuh waktu yang agak lama since it costs a lot ya, butuh banyak duit, tapi kedepannya sih ingin aku coba ya gitu. Kayaknya kamu suka mengejar adrenalin ya. Iya, lumayan. Aku suka yang menantang gitu sekarang. Aku dulu suka seperti itu tapi semakin kesini makin pengen nyari yang relaxing. Iya, karena hidup ini sudah berat ya bunda, gitu. Lebih zen gitu. Lebih zen aja. Oke, menarik sekali. Ya, itulah hobi-hobi kita ya guys. Kalian juga boleh share hobi-hobi kalian di komentar gitu kan, atau mungkin mau discuss dengan teman-teman kalian mengenai episode ini juga tentang bagaimana impact hobi terhadap hidup kalian. Dan if you guys want to monetize your hobbies or not and share your thoughts, feel free to do that. And that's our third episode. Thank you so much. Thank you for listening and see you on the next episode. Bye.